Halo para pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Gani Prasetyoaji dalam Fibis Weekly Sentiment. Pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia selama satu pekan terakhir, indeks cenderung mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Bagaimanakah dengan potensi pergerakan IHSG selama satu pekan ke depan? Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG selama satu pekan ke depan. Yang pertama yaitu adalah fundamental positif, di mana Ben Bernanke telah menyampaikan bahwa akan dikeluarkannya stimulus jika diperlukan. Hal tersebut diumumkan karena melihat adanya perlambatan pada program pengurangan pengangguran berjalan yang cukup lamban. Sedangkan sejak bulan Januari tahun 2012, pengangguran di Amerika Serikat mengalami stagnansi. Kemudian Ben akan memberikan kepastian mengenai langkah yang akan dibuat oleh The Fed sendiri pada pertemuan The Fed selanjutnya yang akan diumumkan pada beberapa hari mendatang. Sedangkan untuk faktor fundamental positif berikutnya yaitu berasal dari adanya spekulasi dari para pelaku pasar akan adanya langkah penting dari bank-bank sentral di dunia dalam memacu perekonomian global. Namun adapun faktor fundamental negatif yang dapat menekan pergerakan IHSG selama satu pekan ke depan yaitu faktor dari perlambatan perekonomian di negara-negara Asia Pasifik, di mana negara-negara seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru melaporkan adanya perlambatan perekonomian. Kemudian faktor fundamental negatif berikutnya yaitu data tenaga kerja Amerika Serikat yang mengalami stagnansi. Dan secara teknikal pada sepekan terakhir IHSG cenderung berada pada pola yang bearish. Beberapa indikator seperti stokastik, MACD maupun exponential moving average memberikan sinyal adanya pelemahan. Dapat dilihat pada chart berikut di mana IHSG pada minggu lalu berhasil menembus level supportnya, di mana level support tersebut adalah level support yang cukup kuat selama 3 bulan terakhir. Namun terdapat support berikutnya yang nampaknya akan menahan IHSG yaitu di level 3.960. Namun jika level support tersebut akan tertembus, maka IHSG cenderung akan mengalami penurunan yang lebih lanjut ke level 3.800. Dapat dilihat beberapa indikator seperti stokastik dan MACD telah memberikan sinyal yang adanya penurunan dan indikator-indikator tersebut belum memberikan sinyal adanya rebound. Dan dapat disimpulkan bahwa selama satu pekan ke depan secara fundamental IHSG masih akan memberikan sentimen yang negatif namun tidak terlalu besar dari pekan lalu. Sedangkan secara teknikal sendiri IHSG pada sepekan ke depan nampaknya akan memberikan penurunan yang cukup tajam, di mana secara teknikal IHSG masih dapat mengalami penurunan yang cukup tajam. Sedangkan secara sektoral sendiri dapat dilihat dari ke-9 sektor hanya 2 sektor yang memberikan sinyal penguatan, di mana sektor seperti pertanian yaitu telah memasuki titik jenuh jual namun belum adanya sinyal rebound. Sedangkan untuk sektor industri dasar mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam sepekan terakhir dan nampaknya penurunan tersebut masih akan terus berlanjut pada pekan ke depan. Namun untuk sektor dari sektor pangan atau konsumer masih mengalami penguatan dalam 1 bulan terakhir dan nampaknya masih akan berlanjut walaupun cenderung mengalami keterbatasan penguatan. Sedangkan untuk sektor keuangan sendiri telah terkoreksi tajam selama sepekan terakhir dan nampaknya masih akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan untuk sektor infrastruktur cenderung mengalami konsolidasi, namun secara tren majornya berada pada posisi yang bullish dan diperkirakan masih akan cenderung berpotensi akan adanya penguatan. Dan sektor-sektor lainnya yaitu seperti pertambangan, aneka industri, dan properti nampaknya masih memberikan sinyal yang negatif. Ya, demikian adalah penjelasan saya mengenai potensi pergerakan IHSG selama satu pekan ke depan. Bersama saya Gani Prasetyoaji, salam investasi dan salam Fibis.